Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raga Desa, NIM 1051965. Ingin menjelaskan definisi keadilan. Adil merupakan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa terkecuali. Secara etimologis, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memiliki atau menyampaikan yang satu dengan yang lain. Istilah lain dari al-adil adalah al-qisas atau sama bagian atau semisal. Secara terminologisnya berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain. Dalam asas-asas dalam menegakkan keadilan, yang pertama kebebasan jiwa yang mutlak, yang kedua ada persamaan kemanusiaan yang sempurna. Kebebasan jiwa yang mutlak ini, Islam menjamin kebebasan jiwa dengan kebebasan penuh yang tidak hanya pada segi maknawi atau segi ekonominya, melainkan ditunjukkan pada dua segi secara keseluruhan. Kalau persamaan kemanusiaan yang sempurna adalah dalam Islam tidak ada kemuliaan bagi orang yang berasal dari kaum bangsawan berdarah biru dibandingkan dengan orang biasa. Islam datang menyatakan sesuatu jenis manusia, baik asal maupun tempat berpulangnya, hak dan kewajibannya di hadapan undang-undang dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk-bentuk keadilan itu ada 3. Yang pertama keadilan distributif, kedua keadilan retributif, dan yang ketiga keadilan sosial. Demikian penjelasan materi saya tentang keadilan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Winata, NIM 105194484, kelas IP4B, mata kuliah Hadis Ahkam Pemerintahan. Saya dari kelompok 12 sedikit menjelaskan tentang definisi amanah. Secara bahasa berasal dari isim masdar yang terambil dari kata amina ya'manu amnan wa amatan, yang mempunyai arti kesetiaan, ketulusan hati, kepercayaan atau istiqoh, atau lawan kata dari al-khiyar atau khianat. Dengan kata lain, amanah yang dimaksud ialah suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, punya hati yang tulus, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepada, baik itu berupa harta atau benda, rahasia maupun yang berhubungan suatu kewajiban. Jika amanah tersebut dilaksanakan dengan baik, maka orang yang melakukan hal tersebut dinamakan al-amin, yang bermakna dapat dipercaya, jujur, setia, dan aman. Sedangkan menurut istilah, term amanah mempunyai makna yang luas karena mencakup hal-hal yang berkaitan tentang hubungan interpersonal antara manusia dan Sang Maha Pencipta. Dapat juga diartikan suatu tanggung jawab yang telah diamanahkan oleh seseorang atau suatu titipan yang telah diserahkan kepada untuk diserahkan kembali kepada orang yang berhak. Dengan kata lain, memegang teguh nilai-nilai kejujuran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Ruang lingkup amanah. Yang pertama, merealisasikan hal-hal yang dapat membawa kemakmuran dalam kemakmuran bumi. Yang kedua, mewujudkan kebahagiaan. Amanah merupakan faktor penting dalam kewujudan kebahagiaan. Bentuk-bentuk amanah adalah: yang pertama, amanah sebagai bentuk kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia serta janji. Yang kedua, amanah dalam bentuk hutang piutang atau barang titipan sesama manusia. Yang ketiga adalah amanah dalam bentuk memberi kepercayaan dan rasa aman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dananda Wulandari, NIM 1051937, kelas IP4B, mata kuliah Hadis Ahkam Pemerintahan. Saya dari kelompok 12. Saya akan menjelaskan tentang hadis yang membicarakan tentang keadilan dan amanah. Hadis yang membicarakan tentang keadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kalian memutuskan suatu hukum, maka lakukanlah dengan adil. Dan apabila kalian melakukan pembunuhan, maka lakukanlah dengan ihsan. Sesungguhnya Allah itu Maha Ihsan dan menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Hadis riwayat At-Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang paling dekat tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil, dan manusia yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang paling jauh tempat duduknya pada hari kiamat adalah pemimpin yang zalim. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis yang membicarakan tentang amanah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 tanda-tanda orang munafik, yaitu jika ia berbicara ia berbohong, jika ia berjanji ia ingkar, dan jika diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Lalu Bismillahirrahmanirrahim.
Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Hadis riwayat Ahmad. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang hadis yang membicarakan tentang keadilan dan amanah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.